Halo guys yang di luar sana, jadi saya mau buat video update ya mengenai apa yang saya lakukan kemarin sewaktu saya live dengan Kak Intan Dwita. Yang jelas apapun yang saya buat itu bukan semacam sensasional. Oke, oleh karena itu saya membuat video klarifikasi sedikit buat kalian semua. Saya bodybuilder tentunya yang sudah mengenal Yadi hampir setahun lebih ya, yang di mana Yadi sudah hampir setiap waktu bersama saya beserta tim bodybuilder. Itu mulai dari jam 8 pagi biasanya kita fitness ya dulunya ya, itu sampai bisa buat konten sampai jam 9 malam dan sebagainya. Dari masa ke masa, dari tahun yang saya lewatin sama si Yadi, tentunya saya mengenal Yadi semakin tahu semakin dalam. Akhirnya saya anggap dia sebagai adik saya. Nah di sini guys, tentunya kita tim bodybuilder juga melihat bahwa si Yadi rupanya sudah dari muda, dari 17 tahun ke atas sampai hari ini umur 25 ya. Umur 25 tidak pernah namanya pacaran. Ya, saya pun tak sempat tanya mamanya, kata memang nggak pernah pacaran. Dulu sih katanya sempat pernah menyukai perempuan tapi akhirnya ditolak. Nah nanti mungkin Yadi akan cerita sendiri bagaimana kisahnya. Yang jelas saya mau ceritakan bahwa saya memang niatnya membantu Yadi dengan tulus dan ikhlas agar dia ada masa depan juga. Makanya kita rekrut dia menjadi tim bodybuilder. Dan juga dengan adanya melihat kondisi dia yang dia cerita, saya berketuk hati untuk membantu dia untuk mencari jodohnya. Jadi seperti saya bilang, 1 miliar rupiah saya akan bagikan ke Yadi beserta pasangannya untuk hadiah pernikahan ya, plus juga mobil serta rumah yang saya sudah siapkan untuk Yadi. Bila mana memang ke depan ada memang dapat momongan, tentunya saya akan bantu dia 1 miliar lagi untuk jaminan sosial dia ke depannya. Nah tentunya dengan harapan itu juga saya minta mohon kepada pendaftar siapapun itu perempuannya, itu minimal bantu dan cintailah Yadi seadanya, bukan karena uangnya. Untuk mengenal Yadi tentunya saya bilang tadi sudah setahun plus ya, sedikit sudah kenal kita di tim bodybuilder. Dulunya Yadi tentunya kita lucu ya Yadi ya, kita ketemu juga waktu itu tanpa sengaja ketemu di suatu acara di mana saya tidak kenal Yadi, tapi waktu itu dikenalin orang. Akhirnya besoknya saya suruh Yadi mampir ke rumah. Dari situlah persahabatan saya sama Yadi nggak putus-putus sampai hari ini. Nah jadi cerita sedikit masalah ini Yadi, masalah gimana waktu lu kerja dulu, gimana dulu kerja di mana coba? Dulu kerja tuh Bang, bantu teman juga, saudara di bengkel. Habis itu ya 4 bulan namanya. Habis itu diterima lah Bang di tempat sekolah saya dulu di SLB Bang. Lu kerja, lu sekolah di SLB dulu? Ya, sekolah di SLB, kerja di situ juga Bang. SLB itu guys adalah sekolah luar biasa. Oke. Jadi di situ tuh Bang, saya gaji kecil Bang awalnya. Ya, gaji kecil. 500 ribu per bulan. Kadang dibayar 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. 3 bulan sekali. Akhirnya nama saya udah terdaftar nih Bang di sekolahan tuh, jadi 1 juta gajinya. Oke. Tapi tetap per 3 bulan sekali. Bahkan pernah gini Bang, 5 bulan sekali belum pernah gajian. Pas sudah 5 bulan nggak full Bang, ada yang kasih 2 bulan. Oh jadi lu gaji dulu 500 ribu per bulan, akhirnya dapat 1 juta sebulan ya. Tapi gaji pun 3 bulan 5 bulan sekali ya. Itu pun nggak full. Oh, yang dibayar cuma 2 bulan, sebulan pernah juga Bang. Iya sih, dulu dia sempat cerita juga mengenai gaji dia. Akhirnya saya putuskan udahlah, lu bantu gua aja lah. Dan alhamdulillah agak veteran ya. Iya Bang. Saya dengar sekarang sudah nyicil apa aja yang sudah nyicil nih? Alhamdulillah sekarang Bang, rumah sama motor. Rumah sudah nyicil juga. Sudah nyicil juga. Tipe?
DP kurang 36 bang. 36. Motor Kredit bang. kredit, tapi bisa nyicil juga. Bisa alhamdulillah. Oke, syukurlah bisa bantu dulu. Jadi cerita sedikit dong, mungkin teman-teman mau dengar umur lu berapa sekarang, kisah hidup lu dalam segi cinta gimana? Wah, kalau soal cinta berapa? Nah, umur berapa? Umur sekarang 25 bang. 25. Terus? Jadi dulu itu bang umur 17 atau ya 17 lah bang, masih remajanya. Pacaran enggak bang, cuman dekatin. Oke. Lu suka cewek nih? Ya, ada suka cewek. Cuman cewek ini kita belum nyatain cinta bang, jadian. Cewek ini ngasih harapan bang ke saya. Jadi saya sebagai cowok bang berusaha lah kan bang. Jalan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Baru 2 kali. Habis itu saya ke rumahnya bang. Silaturahmi sama orang tuanya. Baik lah bang ya, kenalin diri. Habis itu, wah di situ parah banget bang. Kenapa? Dicaci maki bang. Sama siapa? Sama orang tuanya. Sama orang tuanya? Sama orang tuanya. Kenapa? Karena fisik saya seperti ini bang. Oke. Dan saya berusaha terus bang. Saya ngomong baik-baik. Enggak bisa kalau kamu maksa gitu. Sama anak saya laporin ke polisi. Wow. Segitunya bang. Sampai waktu itu dulu saya nggak mau makan bang. Nggak mau makan, nggak mau keluar rumah. Butuh cinta? Bukan butuh cinta bang. Kok saya gini gitu. Oh, merasa dihina. Kok saya dilahirkan seperti ini. Sampai mama saya nangis loh bang. Nangis ya? Di kamar saya nggak mau keluar. Oke. Dan sampai hari itu juga lu nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Dari situ saya trauma bang. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Trauma. Itu guys, kenapa ya dari awal dia sudah remaja sampai sekarang nggak pernah pacaran? Bukannya ada trauma yang pernah dialami. Jadi cerita singkatnya, lu siap nggak mau nikah nih? Bismillah bang, saya coba buka hati bang. Saya takutnya gini bang, terulang lagi yang dulu bang. Orang tua juga pastinya berharap yang terbaik untuk anaknya. Takutnya nggak ngomong nih bang, calon perempuannya main-main. Jadi kasihan juga orang tua. Jadi guys, untuk supaya kalian tahu, saya niatkan untuk membuat live Instagram bersama saya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7 malam. Buat kalian yang di luar sana, silakan request untuk live bareng sama saya, Bobby Builder. Dan situ nanti ada Yadi setiap jam 7 malam, setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, kita akan tanya cuma satu, nama kalian, asal kalian, status kalian, dan kira-kira kalian suka Yadi karena kenapa, serta karakter personal kalian. Itu aja ya. Jadi kita setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kita upayakan satu orang itu kita kasih waktu ya 5 menit 10 menit lah ya. Ya sampai kita menemukan jodoh yang bagus, jodoh yang benar buat Yadi. Tentunya nanti hubungan kalian dan Yadi itu jalan sendiri tanpa saya intervensi. Jadi coba tadi kita soal luas gitu, mau tanya soal ekonomi supaya background lu gimana sih dulunya, coba. Memang kisah itu berat juga bang. Apa tuh? Ya dulu kan bang, orang tua kerja serabutan bang. Jadi sampai sekarang ini saya belum ngerasain yang namanya ulang tahun bang. Dirayain kayak anak dulu bang. Orang tua saya itu dulu beli beras aja bang susah bang. Jangan beli beras bang. Dulu pakai lampu togok gitu bang. Beli minyak itu aja nggak pernah bang. Jarang. Sampai kita gelap-gelapan dulu bang. Dan orang tua saya kan yang cowok udah meninggal bang. Ayah meninggal. Saya meninggal karena sakit ya? Untuk biaya juga bang, pengobatan jarang. Harusnya berobat jalan ini nggak pernah bang. Dan saya dulu pernah berkata sama orang tua saya yang cowok almarhum, Pak sembuh ya. Jadi janji bikin bapak bahagia semua dan keluarga kita. Dan itu bang belum tercapai. Ayah saya
meninggal duluan. Saya terpuruk saya dulu Pak. Sekarang mama kerja apa? Mama ngurut Pak, Tukang pijit. dan sekarang kasih juga PPKM kan Pak. Iya. Kadang ada kadang enggak. Sekarang ya PPKM guys, PPKM itu membuat tugas pekerja seperti tukang urut pasti nggak bisa ngurut lagi. Kenapa? Karena orang takut ya, takut. Terus lu ada sendiri ada berapa beradik nih? Kasih tahu teman-teman. Ada 2 Pak. 2 adik. Mereka sekolah atau kerja? Sekolah semua. Dua-duanya ke sekolah. Sekolah. Guys, itulah seputar ekonominya sih. Jadi papanya sudah meninggal, ya. Yang ada mamanya tukang urut. Adiknya berdua adalah pelajar yang masih harus perlu biaya ya. Betul. Yang jelas saya coba membantu ya, di sini saya coba membantu untuk minimal mensejahterakan. Itulah kisahnya guys. Ya, kita tetap konten ya, semangat. Dan ini selain Tuhan, Ya. sudah bantu saya, Ya, sama keluarga saya. ya, sama-sama. Semoga abang amal ibadah selalu diterima Allah, diberi kesehatan, Ya. mudah rezeki. Ya, pasti saya tetap bantu ya, karena saya sendiri melihat kondisi seperti itu gua sedih. Ya, guys, itulah kenapa saya benar-benar terpukul kalau melihat saudara seperti ini yang kesusahan. Saya wajib bantu, pasti saya bantu. Oke guys, salam sehat guys.